Hijrah yang paling baik adalah meninggalkan perbuatan dosa. Yang tahun lalu pacaran, mudah-mudahan tahun ini putus. Amin. Takut, hujan. Pak Ustadz, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mengapa pada malam hari raya kedua, malam 2 Syawal, malam setelah hari tasyrik dilarang untuk mengumandangkan takbiran? Bercampur aduk Syawal sama tasyrik ini. Mengapa pada malam hari raya kedua, malam 2 Syawal itu Idul Fitri? Kalau tasyrik itu Idul Adha. Kalau Idul Fitri mulai takbirnya 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan mulai takbir itu sejak sore tenggelam matahari, mulai maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari maghrib. Pendapat yang kedua mengatakan besok waktu mau berangkat sholat id itu baru takbir. Habis tak boleh lagi takbir setelah khatib naik mimbar. Naik khatib ke atas mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. 9 kali habis. Untuk bulan Syawal. Adapun untuk Idul Adha, maka takbirnya mulai 10, 11, 12, 13. Haram puasa. Kenapa? Hari raya tasyrik, hari menjemur daging. Tasyrik diambil dari kata syarraqa, yusyarriku, terbit matahari. Saat menjemur daging panas, daging dijemur. Itu hari raya mengagungkan Allah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan Allah. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik. Sampai petang menjelang matahari tenggelam tanggal 13 habis takbir. Mengapa surat Al-Fatihah disusun paling pertama dalam Quran? Padahal surat pertama turunkan Al-Alaq. Iya juga. Di Medan ini kita kalau tanya jawab cerdas-cerdas pertanyaannya. Nampak betul orang Medan ini hebat-hebat ilmunya. Tempat lain tanya, Ustadz, kenapa Nabi Adam sama Hawa itu nikahnya siapa pak kuahnya? Awak pun bingung jawab. Kalau ini kan ilmiah dia. Turunlah wahyu pertama kali ketika Nabi sedang berada di Jabal Nur di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi pun menggigil kedinginan, turun ke bawah sampai di bawah. Lalu kemudian dia minta kedinginan, diselimuti oleh Khadijah. Ketika sedang diselimuti turun ayat, ya ayyuhal muddatsir, hai orang berselimut, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Lalu dia pun disuruh beri peringatan. Siapa yang mesti diberi peringatan? Turun yang ketiga, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kerabat-kerabat dekatmu. Dipanggillah pakciknya, pamannya, bibinya semua, dibawanya ke depan bukit Jabal Sofa, Jabal Marwah. Bukit Sofa, Bukit Marwah. Nabi pun naik ke atas bukit Sofa. Sampai di atas bukit Sofa, Nabi berkata kepada orang Makkah, hai penduduk Makkah, kalau ku katakan di belakang Jabal Abi Quwais ini ada kafir musyrik yang mau menyerang kita, apakah kalian percaya? Sadaqnaka, kami percaya ya Rasulullah. Kalau ku katakan di belakang ini ada musuh mau menghancurkan Makkah, apa kalian percaya? Kami percaya ya Rasulullah. Kalau ku katakan aku sudah dapat wahyu dari Jibril, aku nabi, kalian percaya? Datang Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Turun ayat, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab
wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi kalau begitu susunan Al-Qur'an, yang pertama Iqra, yang kedua ya ayyuhal mudatsir, yang ketiga wa anzir asyiratakal aqrabin, yang keempat tabbat yada abil habil wa tab. Pas kita buka Quran sekarang di Medan, yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Alif Lam Mim. Jadi Quran mana Quran Medan nih? Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, fi Lauhim Mahfuz, yang ada di Lauhil Mahfuz itu susunannya pas macam susunan yang ada di Medan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Susunannya pas. Lalu kemudian turun ke tempat transit namanya Baitul Izzah. Turun di tempat Baitul Izzah, berhenti dia di Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah turun ke Nabi. Itulah yang menurut susunan secara historikal, secara sejarah tadi. Datang Jibril membawa Iqra, datang Jibril membawa ya ayyuhal mudatsir, datang Jibril membawa wa asyiratakal aqrabin, datang Jibril membawa tabbat yada. Datang orang bertanya tentang haid, turun ayat haid, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Datang orang bertanya tentang sedekah, yas'alunaka 'anil madza yunfiqun. Bertanya mereka tentang khamar, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Lalu kemudian menjelang Nabi meninggal dunia, disusun lagi Al-Qur'an itu persis seperti susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Makanya mukjizat Al-Qur'an diantaranya adalah mukjizat cara turunnya. Turun acak 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Susunnya acak kadut kacau balau. Tapi bisa disusun ulang sebelum Nabi meninggal, persis seperti susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Jelas? Jadi Pak Ustadz, sebelum Nabi meninggal, Quran itu sudah tersusun macam yang sekarang? Ya, macam sekarang. Tapi ada di kepala sahabat. Sudah macam ada sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, sampai An-Nas. Tapi tak ada wujudnya zahir. Adanya di kepala mereka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Quran digital. Main klik-klik aja. Klik Al-Baqarah muncul, klik Al-Baqarah. Tiba-tiba yang di dalam kepalanya klik-klik tadi meninggal. Gara-gara memerangi Nabi palsu. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Nama kampungnya Yamamah. Dibuatnya surat palsu. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil. Demi gajah, tahukah kamu apa gajah itu? Ekornya panjang. Datang Abu Bakar Siddiq, perang. Maka diperanginya lah si Nabi palsu tadi. Meninggal 70 orang penghafal Quran. Datanglah Umar bin Khattab menjumpai Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ya, ini Quran nampaknya harus kita bukukan jadi satu buku. Karena Quran yang ada di kepala tadi udah banyak penghafalnya yang meninggal. Apa hikmah dari sini? Bahwa tentara-tentara zaman Abu Bakar itu adalah para penghafal Quran. Makanya anak-anak kita ini mesti hafal Quran. Nanti dia jadi tentara, tentara hafal Quran. Dia jadi polisi, kapolres hafal Quran. Dia jadi kapolri, kapolri hafal Quran. Dia yang akan memperjuangkan Al-Quran. Takbir. Nah, lalu kemudian setelah itu kata Abu Bakar, aku tak mau membukukan Quran karena Nabi tak pernah menyuruh, Nabi tak pernah membuat. Maka kalau tak dibuat Nabi adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata Umar, ini kalau tak kita buat nanti hafal penghafal sudah banyak meninggal. Ada manfaatnya. Akhirnya Allah membukakan pintu hati Abu Bakar. Lalu ditusunlah tim. Diambillah Quran-Quran yang tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu lepes. Akhirnya jadilah satu Quran tertulis. Tapi sudah ada di kepala para sahabat. Mutawatir. Kalau satu orang gharib, kalau 2 orang aziz, kalau 3 orang masyhur. Tapi kalau menghafal banyak orang, hafalannya sama, namanya mutawatir. Besok katanya ada pengajian Ustaz Somad ya? Ya. Jadi tak? Ini udah mutawatir. Nah, itu artinya udah viral gitu maksudnya. Apa yang dilakukan anak muda menghadapi tahun Hijriah ini, Pak Ustaz?
Apa kira-kira pendapat Ustadz tentang hijrah yang baik? Nabi menjawab, bukan saya. Ayyul hijratu afdal. Apa hijrah yang paling baik ya Rasulullah? Rasul menjawab, man hajaras sayyi'at. Hijrah yang paling baik adalah meninggalkan perbuatan dosa. Yang tahun lalu pacaran, mudah-mudahan tahun ini putus. Amin. Takut, hujan. Yang tahun lalu masih lagi tunangan-tunangan, mudah-mudahan tahun hijrah ini nikah segera. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ku sampaikan tak muak, tak bosan, turunkan harga mahar. Jangan kalian pasang mahar-mahar tinggi-tinggi. Kalian kadang-kadang orang tuanya lebih mau anaknya makan di daun daripada makan di pinggan. Lebih mau anaknya makan di lantai daripada makan bagus di pinang baik-baik. Kalau datang anak muda naik Grab, ditolak. Datang naik ojek, pergi kau balik. Tapi kalau datang naik mobil mewah, masuk. Dia tak tahu itu mobil pinjaman. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak muda kau suka agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Nih anak muda yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang di masjid, yang sudah hijrah, terima dia. Daripada kau dapat menantu calon pecandu narkoba, sakau, mabuk, terjun ke sungai, mati. Siapa orang yang hijrah itu? Apakah pindah tahun? Apakah pindah tempat? Nabi menjawab, wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang hijrah adalah meninggalkan yang dilarang Allah. Yang kemarin sibuk makan pil anjing gila, sekarang makan durian. Yang kemarin sibuk pakai sabu-sabu narkoba, sekarang justru sibuk mengajar pengajian-pengajian. Kita doakan nanti di akhir majelis, mudah-mudahan yang belum dapat hidayah dibukakan Allah pintu hidayah. Mohon infak dari jamaah, infak untuk mu'alaf center dapat dikumpulkan setiap bulan. Ada yang masuk Islam di Yayasan Muslim India. Nomor rekening 21300128883, 21300128883, India Muslim Selatan, Bank Muamalat. Udah aku sampaikan ya Allah. Tak juga orang ini mau ngasih, tengoklah. Yang mau bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang mau bersedekah mengirim duit kemari, kasih dia ganti ya Allah. Yang pelit, yang bakhil, didoakan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang pelit-pelit binasakan dia. Awas kalian yang tak mau bersedekah. Mana kotak sedekahnya? Kotak sedekahnya kemarin. Awas kalian yang tak ngasih duit. Mantap, nampak isinya. Syuting lah. Itulah Ustadz riak itu. Kadang di tempat lain dibuatnya kotak dari triplek. Mana nampak kerincing? Kalau itu kan nampak merah. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tak jadi bersedekah karena takut dipuji orang, riya. Saya tadi sebetulnya takut. Nanti kalau aku masukkan dipuji orang pula nanti. Harus dilawan. Pujilah. Wal amal li ajlin nas syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi bersedekah karena takut dipuji orang, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Jadi gimana caranya? Masukkan duitmu, luruskan niat. Ya, aku sebetulnya mau ngasih tadi. Kenapa tak jadi? Takut aku dipuji orang. Aku sebetulnya udah lama mau sholat ke masjid India itu. Kenapa kau tak ke masjid? Takut aku riya. Makanya aku di kamar aja. Kalau gitu nanti lama-lama, aku sebetulnya udah lama mau sembahyang, terus takut aku ditengok orang. Jadi akhirnya aku tak sembahyang-sembahyang. Laksanakan, luruskan niat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas. Ustadz, minta tolong doakan teman saya. Nanti namanya saya sebut, takut saya disebut sini dicari orang pula nanti. Badriyah binti Abdullah, berasal dari Fatani, Thailand Selatan, yang sedang dijajah oleh Siam, Thailand. Sedang kuliah di Mesir Al-Azhar. Nanti di akhir majelis kita doakan semuanya.
Kertas terakhir, Ustadz, sudah banyak dakwah kita sampaikan dalam berbagai acara kajian. Kenapa terasa lambat kesadaran umat Islam, Pak Ustadz? Apa faktornya, Pak Ustadz? Atau materi kajiannya, Pak Ustadz? Entahlah. Aku rasanya kajian semua udah aku sampaikan. Sampai-sampai yang tak boleh disampaikan pun aku sampaikan. Yang orang takut nyampaikan, ku sampaikan, kena lapor. Udah semua sampaikan dah. Kita hanya disuruh menyampaikan. Masalah orang hatinya terbuka tak terbuka itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan. Ya ayyuhar rasul balligh. Ya Rasul, ya Muhammad SAW, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan semua yang diperintahkan Allah. Sampaikan. Meninggal Buya Hamka, selesaikah masalah? Tidak. Meninggal mufti Kerajaan Delhi, Syekh Hasan Maksum, tak selesai masalah di Medan. Memang dunia ini sengaja tak diselesaikan supaya ada warisan anak cucu kita di masa akan datang. Allah tak menilai kita. Apakah Allah bertanya kepada komunitas Muslim India di Medan yang dulu membangun masjid ini? Allah tak tanya mereka berapa yang sudah kau Islamkan, tapi yang ditanya Allah, apa yang sudah kau buat? Begitu juga dengan kita. Wa qul i'malu, berbuatlah, fasayarallahu amalakum, Allah yang akan menilai perbuatan kamu, wa rasuluhu, Rasulullah yang akan menilai, wal mu'minun, orang beriman yang akan menilai. Jam 10:30 kurang 15 menit, selama 2 jam kita bersama, mudah-mudahan bernilai amal soleh, bekal menghadap Allah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.